asalnya? Asal saya kelahiran Klaten, pernah tinggal di Jogja. Buat teman-teman Jogja pasti tahu daerah Wirobrajan, 60-an. Terus sekarang saya melanjutkan di Solo. Bisa dideskripsikan usahanya, Mas? Usahanya di bidang apa? Lalu bagaimana usahanya? Bisa tolong dideskripsikan. Usaha saya itu bergerak di bidang event, Iya. organ makanan. Jadi yang saya jual itu saya mempunyai sebuah gagasan bahwasanya makanan itu unik atau bervariasi. Oh, iya. Nah, saya mempunyai inovasi untuk membuat sebuah produk makanan dikemas secara, kalau kata orang zaman sekarang itu produk-produk milenial. Oh, Jadi produk yang berinovasi baru. iya. Untuk saya membuat produk makanan, tapi wadahnya itu bowl. Oh. Kayak Mangkok. jadi kayak misalnya rice box. Iya, iya. Cuman kan kalau rice box itu kan apa namanya, kayak box, tapi ya punya saya itu mangkok. Iya, mangkok dari kertas itu ya. Lalu sudah berapa lama Mas menekuni usaha itu? Untuk menekuni usaha sementara masih saya bisa dibilang hampir 1 tahun, belum sampai 1 tahun. Oh, usahanya namanya apa Mas kalau boleh tahu? Artinya berfood. Karepmu Food. Ya. Apa latar belakangnya Masnya sama usahanya? Latar belakang saya. Iya. Latar belakang saya itu seorang mahasiswa hukum, namun saya ada tertarik di dalam dunia bisnis. Oh. Nah, Ya. Lalu latar belakang bisnisnya? nah, untuk latar belakang bisnis, awalnya itu saya berawal dari krisis moneter dari kehidupan saya sendiri. Oh, krisis moneter ya Mas. Iya. Dan saat itu saya punya uang cuma 150.000. Ini real life 150.000. Karena saya pada saat itu masih kontrak dengan teman saya. 50 untuk saya bayar sampah. Iya. Kayak pajak sampah. Iya, gitu. sampah, Terus, air, terus yang 50 lagi masih 100 kan? Iya. Yang 50 saya keep untuk makan. Iya. Ya pada saat itu saya yakin cuma ini paling bertahan 2 hari 50. Iya. Terus yang 50 ini saya punya gagasan, saya ngajak kebetulan ada teman saya. Iya. Itu ternyata juga dia berminat untuk membuka usaha ini. Iya. Itu pada awal corona Mas. Awal menuju ke pertengahan itu saya punya inovasi. Itu akhirnya ya dengan modal 100.000 itu saya riset, entah cari di internet atau saya lihat di sekeliling, saya jalan-jalan muterin kota Solo, lihat-lihat, ternyata malah belum ada pada saat itu. Saya kayak gini, makanya saya berniatan untuk usaha. Ada apa aja sih Mas di karepmufood.com itu? Untuk sementara saya masih menjual makanan cepat saji. Oh, menunya? Menunya ada banyak, ada apa namanya, saus telur, Iya. terus spicy, terus ada mentega. Oh, berarti itu dari awal corona ya Mas? Awal ya mau menuju ke pertengahan. Oh, berarti dari Agustus. Ya, kurang lebih dari Agustus. Dari Agustus sampai sekarang sudah punya berapa karyawan? Kalau untuk karyawan sementara masih 8. Oh, 8. Pasarnya ini Masnya spesifik kemana dan di mana? Oh, kalau pasarnya saya ada 2 target saya. Iya. Di kalangan mahasiswa sama di kalangan sekolah. Awalnya. Oh, awalnya di kalangan mahasiswa dan
nggak sedikit minatnya, makanya dari situ saya muter otak lagi gimana caranya produk saya dapat diterima di apa namanya segala umur atau segala kalangan. Oh, berarti spesifik targetnya itu untuk semuanya ya, Ya, spesifik semuanya. perorangan ya. Ya, selama dari Agustus sampai sekarang itu kendalanya apa aja di dalam bisnis usahanya masnya ini? Oh banyak. Banyak ya, tolong. Apalagi itu pertama ya, Iya. awal-awal jujur itu pertama itu karena modal. Iya. Modal terus relasi, karena saya benar-benar dari basic nol. Saya relasi terus modal, relasi terus ada apa namanya pemasaran. Saya bingung ya pemasaran. Oh, iya. Harus gimana saya masih bingung. Berarti semuanya tuh fokusnya ke masalahnya tuh di keuangan ya mas, Iya. utamanya. Terus dari semua masalah itu dari pemasaran, keuangan, market, lalu bagaimana sih cara masnya ini untuk mengatasi masalah itu satu persatu? Oh, saya selalu di dalam manajemen usaha saya itu setiap 2 minggu sekali saya datang kayak evaluasi. Oh, Nah, terus di evaluasi itu kita membahas satu persatu. Nah, misalnya tadi ada 3 faktor masalah. iya, Ada 3 faktor masalah yang dirasa teman-teman ini yang harus segera diselesaikan, yang mana dulu, yang paling penting. Misal contoh di keuangan. iya, Nah di situ kita di dalam evaluasi atau pengembangan itu kita bisa mengusulkan atau sama-sama mengusulkan berpendapat, karena di situ kita sama-sama untuk saya sendiri saya selalu memberikan open minded. Namun tetap saya punya idealis, cuma saya tidak menutup untuk rekan-rekan kerja saya untuk berpendapat, karena dari pendapat situlah saya dapat solusi ya. iya. Tapi kan itu dari awal berdirinya itu dari Agustus itu nggak langsung 8 orang kan mas? Enggak. 2 orang dulu, Ya, itu awalnya kan. dulu saya masnya dulu sama temennya, baru berjalan waktu berjalan menemukan masalah lalu menambah orang gitu kan. Terus gimana sih caranya masnya nih dari kan target tadi kan banyak kan ya. Setelah mempelajari beberapa masalah itu kan menemukan titik solusi yang baru, bahwasanya target saya ini bukan cuma mahasiswa dan kalangan sekolahan, tapi ternyata target saya itu untuk semua orang, spesifik semua orang yang suka makan, yang butuh makan, ataupun lapar, ataupun harganya masnya ini murah. Nah, terus bagaimana caranya masnya ini memasarkan dengan target yang begitu banyaknya? Kalau saya awal dulu itu simple, kayak saya misalnya bahan saya ceritakan ya, modal awal 100 itu saya nggak langsung berikan semuanya. Jadi sistem saya masih POD. Oh, Itu untuk menanggulangi modal saya. iya. Jadi dari situ saya lihat kapasitas. Saya sama sekali dalam bisnis saya nggak pernah yang namanya minta orang tua, Iya. utang ataupun minta ke siapa. Iya. Nggak pernah. Oh. Jadi dari situ saya POD dulu. Terus saya lihat gini. Dari makanya saya sebelum membuka usaha saya dulu riset. Oh iya. Apa aja bahan sih? Terus habisnya berapa? Terus dengan budget 100.000 itu saya bisa dapat menu apa untuk pertama kali itu. Iya. Nah, dari situ saya analisis, terus saya bikin limit. Jadi untuk pemesanan saya batasi. Oh. Biar menanggulangi pembengkakan kita. Iya, pembengkakan modal itu tadi. Ya. Nah, saya tuh jalanin terus berangsur. Ya di bulan kedua kalau nggak salah, saya nggak lupa. Di bulan kedua saya alhamdulillah udah ada modal. Akhirnya pemasarannya ada 2 lewat sosial media. Iya. Itu dari
peruntukan untuk periklanan. Oh, Lalu yang pemasaran yang kedua ini saya lewat kayak nembusin kantor-kantor ya. oh iya, kalau di ini bahasa bisnisnya proposal lah. Iya. Kita nembusin. Bank, terus kantor pos Kantor, gitu. iya. Ya tempat-tempat kerja gitu. Oh. Pernah nggak sih Mas dari Agustus sampai sekarang itu surplus target atau dari target ternyata kelebihan? Oh, kalau itu pernah Mas. Pernah. Pernah. Oh, itu ordernya siapa, terus kapan dan berapa banyak? Kalau itu biasanya saya pernah untuk acara catering. Catering. Catering waktu ada event. Saya kurang paham tapi saya bukan orang Solo pokoknya di daerah. Ya udah pokoknya ada event di Solo terus Masnya di catering. Iya, pokoknya di situ. Terus Masnya kan mesti punya target-target yang banyak, ya kan? Per minggu atau per bulan itu kan mesti memasang target untuk order segini, pemasaran segini, dapat konsumen segini banyaknya itu kan pernah. Lah pernah nggak sih di suatu waktu itu tidak mencapai target? Nah itu pernah nggak? Kalau untuk tidak mencapai target itu pernah. Nah itu solusinya gimana Mas? Kan banyak pembisnis yang tidak mencapai target terus ngedon. Banyak juga yang pembisnis ketika tidak mencapai target itu jadikan motivasi untuk berkembang selanjutnya. Nah, itu Masnya gimana? Waktu nggak mencapai target, solusinya gimana Masnya untuk menyelesaikan itu? Untuk solusinya untuk menyelesaikan persoalan tidak mencapai target. Ya saya kembali ke kayak tadi, saya ada forum 2 minggu sekali ada Evaluasi. Ya. Di situ kita gali kemungkinan buruk, terus beberapa kesalahan selama per 2 minggu itu apa aja, terus yang paling urgent itu apa yang harus kita segera selesaikan. Sesimpel itu sebenarnya. Berarti nyari dulu inti masalahnya apa, baru yang masalah kecil-kecil. Lalu Masnya punya pesaing nggak sih Mas di Solo ini? Kalau pesaing untuk sementara ini belum terlalu banyak, tapi beberapa udah ada. Oh, beberapa udah ada. Lah, nilai apa yang ditonjolkan Masnya dari pesaing itu untuk Masnya? Jadi kayak gini, Masnya kan punya usaha, Masnya ini punya usaha, usahanya punya kompetitor. Nah, kompetitornya yang punya nilai masing-masing, Masnya juga punya nilai. Lah, nilai apa yang ditonjolkan dari Masnya yang nggak ada di kompetitor itu? Kalau simpel, kalau dari usaha kami itu ada dua. Yang pertama itu karena servis, kita menghasilkan servis yang biasa. Servis yang kita pakai itu adalah sistem friendly. Terus yang kedua ada konsistensi produk. Oh iya, Rasa produk, terus dari kemasan, entah dari packaging, dari rasa atau dari tekstur. iya. Kita menjaga konsistensi. Berarti yang ditonjolkan dari pertama itu pelayanannya dulu, Ya. Pelayanan dulu, terus punya konsistensi rasa itu nggak bakalan berubah. Nggak bakalan. Dari 8 orang karyawan itu Mas, kan punya kepribadian masing-masing, ya kan? Kepribadian masing-masing. Nah, ada satu orang yang misal diomongin ngeyel, satu lagi ada yang diomongin langsung berangkat, ada juga yang satu orang punya kayak pendapat sendiri, kayak memutuskan masalah itu sendiri tanpa harus disuruh, tanpa harus ada tindakan, dia melihat ini salah langsung bertindak. Lah itu kan sebuah masalah gitu Mas, itu kan namanya masalah internal. Lah gimana cara Masnya itu menyelesaikan masalah internal itu? Kalau saya memandang dari dua sudut, saya pahami dulu masalahnya itu, kronologinya itu apa, terus saya
mencoba mengulik dari pendapatnya si orang tersebut. Kenapa melakukan hal seperti itu? Demikian itu. Makanya saya mau ngambil dari dua arah sudut. Nah, dari situ saya bisa menemukan sebuah rumusan masalah. Lalu saya selesaikan. Di namanya sebuah usaha kan kita punya visi dan misi. Nah, dari 8 orang itu gimana masnya itu menyatukan visi dan misi perusahaan dengan mereka. Jadi mereka itu punya visi yang misi sama ketika masuk dalam perusahaannya masnya. Untuk caranya menyatukan visi. Untuk caranya menyatukan visi dari saya itu cukup simpel sebenarnya. Saya memberikan sebuah kesejahteraan. Rumus saya gini, orang itu kerjanya maksimal. Saya akan membayar dia dengan hasil yang optimal juga, yang sepadan. Dia usaha keras, tapi saya juga bisa bayar dia dengan gaji yang atas juga. Karena kan kebanyakan di zaman sekarang ini banyak usaha kerja serius, tapi gaji cuma naik. Kerja main-main, tapi gajinya serius juga banyak. Tapi saya dari itu memberikan gaji karena saya rata-rata ini sih lihat orang kerja itu ya mungkin ada sebagian yang pengalaman, ada juga yang memandang tentang gaji. Saya berusaha memberikan keduanya. Untuk yang gaji ya itu tadi seperti yang saya katakan, saya memberikan untuk sepatas dengan usaha dia. Walaupun saya sudah ada barometernya untuk penggajian itu berapa, tapi saya tetap memberikan bonus apabila dia bisa memberikan sebuah goals atau target tertentu. Terus yang kedua, kita selalu membangun sebuah chemistry. Jadi di dalam kerja itu menurut saya chemistry adalah sangat penting. Dari chemistry sama pemberian gaji, terus kita memberikan pengalaman, kita memberikan lapangan atau laboratorium agar seorang karyawan saya itu bisa berekspresi di kerja saya, di usaha saya. Nah, lewat situ kan visi dan misi saya bisa tersampaikan secara tidak langsung. Karena kalau secara tidak langsung bakal tersampaikan. Itu keyakinan saya. Tadi kan kita ada bahas konflik internal nih. Masnya itu sebagai pengusaha, yang saya katakan pengusaha itu kan orang yang sudah mempunyai usaha, dan perusahaan itu kan sebuah usaha, mau itu berbentuk badan hukum, mau itu tidak berbentuk badan hukum, tetap saja itu namanya perusahaan. Soalnya itu ada namanya usaha di situ. Lah, di usaha itu masnya itu pernah nggak sih mengalami konflik eksternal? Tadi kan kita udah bahas internal, sekarang eksternal. Pernah? Eksternal itu masuk dalam masnya itu. Untuk eksternal pernah juga. Apa itu? Biasanya kalau yang eksternal, dulu saya pernah punya satu pegawai. Dia itu ketika mau masuk saya tanya, punya pacar? Dia jawab punya. Terus pacarnya bolehin apa enggak? Dia jawabnya bolehin kerja gitu ya. Bolehin kerja. Tapi setelah masuk saya lihat, karena setiap ada pegawai masuk yang baru, saya selalu pantau. Saya selalu pantau tentang kinerjanya kayak mana. Jadi biar saya sudah tahu progresnya dia kayak mana. Nah, setelah kerja ini kok ternyata di pertengahan saya baru tahu kalau pacarnya itu ternyata nggak setuju. Dan terus akhirnya ya udah karena saya putus di tengah jalan. Jadi gini Mas, saya mau nanya, dari 8 orang itu cara masnya rekrutmen orang itu bagaimana? Langkah-langkahnya, skemanya masnya itu dari pertama kali apa aja gitu yang diterapkan ke 8 orang karyawan itu apa? Skema rekrutmennya itu gimana? Kalau skema rekrutmennya saya untuk
depan luasnya belum berani buka. Makanya karyawan masih orang-orang terdekat. Oh, orang-orang terdekat. Terus untuk teknisnya saya mewawancarai, paling saya sebenarnya yang untuk dua dasar menurut saya ini, karena saya juga baru belajar. Untuk menurut saya yang paling penting untuk dua aspek itu saya harus tahu latar belakang. Iya. Pribadian ya. Pribadiannya. Lalu yang kedua adalah kebiasaan. Karena latar belakang dengan kebiasaan itu menurut saya sangat berpengaruh. Dan untuk pengalaman, untuk dari saya sendiri ya. Untuk pengalaman idol saya nggak peduli. Karena saya juga pernah dari nol dan saya nggak punya basic. Saya yakin itu orang yang dari nol. Yang penting kalau dia semangat, orang dari nol itu pasti bakal dia bertumbuh. Ya, namanya bibit. Apabila ditanam itu dia bakal bertumbuh. Ya. Asal dirawat dengan baik. Gitu. Sama halnya dengan orang yang tidak punya basic. Saya yakin itu. Makanya saya nggak pernah tanya pengalaman. Terus ini mas, masnya itu kan tadi ngomong masang iklan di Instagram, di sosmed, ya kan. Nah, terus melalui proposal, pernah nggak sih mas biaya yang masnya keluarin untuk iklan itu sebanding dengan pendapatan yang diraih? Jadi apa yang dikeluarkan sebanding dengan apa yang masuk gitu? Pernah. Nah itu gimana strateginya? Kok kan banyak usaha-usaha yang lain masang iklan yang besar, tapi pemasukannya gitu. Nah itu gimana strateginya masnya? Untuk di strategi pemasaran, pemasarannya maksudnya cakupannya luas ya? Iya. Tidak cuma di melalui platform. Untuk pemasarannya saya yang pertama dari orang-orang terdekat, dari mulut ke mulut ya. Terus yang kedua saya yang pernah saya coba itu adalah Instagram. Saya mengemas sebuah konten itu saya pernah membaca orang itu ada pernah di fase di mana dia sebenarnya nggak ingin beli, tapi gara-gara melihat sesuatu dia ingin beli. Karena secara tidak langsung itu kan kita menyerang dari segi psikologi, dari segi psikis. Saya mencoba menghadirkan konten seperti itu, dan pemasaran dengan fitur-fitur di sosial media, contohnya di Instagram, Facebook. Iya. Terus masnya ini mau punya rencana? Masnya ini kan masih online, punya lapak offline. Kapan mas target untuk punya lapak offline itu pak? Atau mungkin nggak dulu deh, mau online aja pak? Gimana? Kalau saya itu mungkin habis corona ini atau saya melihat pasar dulu, saya melihat ekonomi dulu. Untuk itu saya masih belum ada pikiran. Tapi yang pasti saya untuk patokannya saya menunggu ekonomi itu stabil. Saya menunggu stabil. Tapi untuk kapannya saya belum bisa menentukan. Yang penting ekonomi stabil, corona selesai, baru mau buka offline. Gimana masnya untuk mengukur kepuasan konsumen? Saya untuk mengukur kepuasan konsumen itu saya biasanya untuk saya terakhir karyawan saya setiap COD misalnya sudah menerima pesanan orderan, biasanya saya memberikan sebuah SOP kepada karyawan saya untuk menanyakan atas kepuasannya, kritik dan saran. Ya, saya menerima kritik dan saran, terus saya membuatkan sebuah Google Form di Instagram. Itu saya tambahin video. Agar apa? Agar supaya para konsumen saya itu bisa memberikan masukan dan saya memberikan sebuah wadah untuk Google Form. Pernah nggak sih mas dapat kritikan yang ini
nyelekit gitu loh, atau dapat saran yang baik, pernah? Kalau untuk kritikan yang pedas sih belum ya. Oh belum. Dan tapi saya malah mengharapkan itu akan terjadi. Oh terjadi. Ya, Saya lebih baik. Gitu. Iya, karena saya yakin karena dari kritikan itu akan membangun sebuah kemajuan, sebuah perkembangan. Ya itu kan saya bisa tahu, oh ternyata kelemahan kamu seperti itu. Oh, ya. Saya malah mengharapkan yang seperti itu. Jadi kalau saya tangkap tadi, kalau karyawan itu dilihat dari kepribadiannya dulu, bagaimana latar belakang lalu kenyataan. Oh, ya. Kalau menyelesaikan masalah itu cari titik utamanya dulu, intinya dulu, baru selesaikan yang kecil-kecil. Iya. Ya udah Mas, ini cukup dari saya pertanyaannya, dan cukup sekian. Assalamualaikum.